1 hektar. Ini kelebihan eco farming. Kira-kira bisa dipahami ya? Ini kelebihan. Kalau kita bicara eco farming, sebenarnya ini udah cukup. Ini mencakup keseluruhan daripada eco farming. Ya, kalau Anda mengerti slide ini insya Allah Anda udah paham. Oh, eco farming kelebihannya di sini dibanding mungkin produk yang lain. Oke, legalitasnya gimana Pak? Kalau eco farming ini sudah legal, sudah punya izin Kementan, bahkan juga sudah tersertifikasi secara organik. Jadi sudah lengkap, sudah clear, sudah beres. Ya, udah beres. Jadi aman kalau kita mau distribusikan atau kita memasarkan. Manfaatnya banyak sekali manfaatnya buat tanah, ya kan, tanahnya jadi subur. Buat tanamannya jadi imunitasnya meningkat, ya kan. Kemudian buat petaninya, ya, selain panennya juga bagus, masa panennya juga cepat, hasilnya juga lebih bagus. Mana ya? Next, ini nggak bisa ya? Nah, sekarang kita mau bahas cara aplikasinya, langsung singkatnya ya. Bagaimana cara aplikasi eco farming? Nah, eco farming versi original atau versi yang satu ini membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses penyiapan dulu. Jadi sebelum kita pakai, kita harus nyiapin dulu. Ada namanya proses pembuatan biang atau pembiangan, kemudian pengenceran dan penyemprotan. Seperti apa sih Pak prosesnya? Pembiangan itu begini. Eco farming ini bentuknya padat apa cair? Padat. Yang padat ini dijadikan cairan dulu 1 liter, itulah namanya jadi biang. Setelah jadi 1 liter biang, nanti kan mau diaplikasikan. Itu namanya pengenceran. Waktu dimasukin ke tangki-tangki sama air biasa, itu namanya pengenceran. Baru nanti bisa disemprotkan. Kebayang ya? Berarti dari bentuk padat dijadikan cair dulu, namanya biang. Nah, untuk membuat biang ini di eco farming ada 2, ya, kita pecah menjadi 2. Yang pertama biang untuk media tanam atau tanah. Jadi bikin biang ini ada 2. Yang pertama buat tanah, buat nyiram tanah. Yang kedua buat nyiram daun. Bisa dipahami? Ada berapa cara? 2. Oke, saya bahas yang pertama dulu, buat tanah dulu. Buat tanah maksudnya gimana? Maksudnya sebelum tanaman ini ditanam, petani biasanya ngolah sawah dulu, ngolah tanah dulu. Nah, eco farming yang buat tanah ini masuk saat ngolah tanah. Nah, saat proses ngolah tanahnya. Jadi belum ada tanamannya. Caranya gimana bikin biangnya? Caranya saya lanjutkan ke gambar dulu ya. Nah ini, kita ambil 6 tub eco farming. Kita buat contoh, kita ambil contoh yang paling gampang itu adalah untuk padi atau untuk sawah. Setuju ya? Ini contoh yang paling gampang. Anggap saja sawahnya 1 hektar. Oke. Gimana caranya bikin biang untuk aplikasi ke sawah 1 hektar? Pertama kita bikin biang 6 tub eco farming. Berapa? 6, bukan 1 ya. 6 tub ini kita masukkan ke dalam pelarut 1 liter. Maka nanti jadilah dia namanya biang. Loh, Pak, pelarutnya ini apa? Apakah air ataukah apa ini Pak? Nah, pertanyaannya begitu ya. Mana? Sekali. Nah, pelarut kalau buat biang tanah itu yang dipilih adalah yang pertama molasses. Molasses itu atau air perasan tebu. Nanti kalau nggak ngerti molasses apa, cari di Google molasses, nanti ketemu molasses, warnanya hitam. Atau air perasan tebu, atau air kelapa plus gula 2 sendok, atau air biasa plus gula. Ini bersifat pilihan. Prioritas yang mana? Prioritas yang pakai molasses atau yang pakai perasan tebu. Ini yang prioritas. Yang lanjutannya kalau tidak ada. Nah kalau bisa pilih yang prioritas. Pilih pelarutnya, tahu ya? Karena itu lebih baik. Kenapa Pak harus pakai ini? Karena intinya saat kita mau aplikasi ke tanah, kita pengen mengembangbiakan mikrobanya supaya bakteri atau mikrobanya tadi menjadi banyak, menjadi siap untuk bertempur, untuk nyuburin
tanah. Nah makanya dia dikasih makan dulu biasanya dengan kandungan-kandungan yang mengandung glukosa. Jadi kandungannya sebenarnya mengandung glukosa untuk makanan daripada mikroba tadi, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam 1 liter pelarut tadi yang 6 tip eco farming, kita fermentasi. Fermentasi itu gimana Pak? Yang belum pernah ngerti ya, fermentasi itu ditutup di botol, didiamkan. Nah, itu namanya fermentasi. Didiamkan ya selama 3 malam setidaknya. Setidaknya selama 3 malam dalam kondisi botol tertutup ya, kemudian kalau bisa dibungkus pakai kain hitam dalam keadaan gelap, ditaruh di suhu normal. Jangan ditaruh di dalam jok, jangan ditaruh di lapangan, jangan ditaruh di dalam kulkas. Jadi di tempat biasa, suhu ruangan aja. Paham di sini? Setiap 1 malam, berarti udah 24 jam nih, udah semalam. Besoknya dibuka berapa detik? 5 sampai 10 detik, bukanya pelan-pelan. Akan keluar gas, gitu ya. Atau mungkin kencang. Makanya pelan-pelan bukanya. Itu akan keluar gas. Dilakukan selama berapa hari? 3 hari. Karena kita fermentasi selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka ini sudah siap untuk digunakan. Habis ini paham ya? Pak, kalau misalnya saya mau simpan Pak, boleh nggak sampai berhari-hari? Boleh, tapi kita tidak menyarankan. Ya, nggak usah disimpan berhari-hari, capek nanti kita ngurusinnya. Betul kan? Tapi kalau yang mau nyimpan berhari-hari, maka setiap 1 minggu atau 1 pekan itu ditambahin gula lagi. 1 sendok, tambahin atau 2 sendok boleh. Setiap udah 1 minggu. Kalau emang disimpannya lama. Tapi ingat ya, ini harus sering dibuka setiap hari. Pak, bisa nggak usah dibuka tutup Pak? Dibiarin aja. Insya Allah kalau dibiarin aja nanti meledak. Karena dia ada gasnya. Terus caranya gimana biar nggak meledak? Biar nggak meledak caranya teman-teman harus bikin namanya ini instalasi. Kalau mau, ini kalau mau, jadi bikin botolnya ada 2. Yang satu biar eco farming, dimasukin selang sampai masuk ke dalam. Oh ini di atasnya ya, selangnya di atasnya. Sebenarnya ini harusnya sih di atasnya. Jadi nanti kalau ada apa tadi gasnya masuk ke selang, masuk ke botol yang satunya ke dalam air. Nah jadi nanti kayak pluk, ya kayak gitu ya. Itu kalau nggak mau buka tutup. Caranya bikin instalasi. Jadi kalau mau disimpan lama ya nggak bisa bikin instalasi. Tapi kalau cuma 3 hari insya Allah masih bisa lah buka tutup gitu ya. Nggak usah pakai bikin instalasi. Kemudian setelah ini udah jadi biang, udah difermentasi selama 3 hari, kita udah mau pakai nih. Kapan tak pakainya? Disarankan pakainya itu H-5. H-5 itu 5 hari sebelum padinya ditanam di sawah itu. Mungkin padinya udah ada tapi masih di di tempat bening itu loh. Apa namanya Pak? Nah setelah itu sebelum dipindahkan udah dipakai dulu eco farming gitu, belum ada padinya. Nah berapa? -5. Kenapa -5? Ini ngasih waktu supaya bakterinya itu bisa kerja dulu. Maksudnya begitu. Dikasih waktu dia kerja, biar nanti dia nyuburin tanah dulu, baru ditanamin. Pak bisa nggak Pak 3 hari aja, nggak usah -5, biar bisa aja. Menyesuaikan ya, menyesuaikan sebenarnya. Tapi di sini kita pilih angkanya -5. Artinya boleh Anda mau negosiasi 4 hari itu boleh sebenarnya ya. Paham ya? Oke, sekarang Pak setelah udah jadi biang 1 liter, sekarang kita mau siramkan nih, pakai tangki siraman, betul kan? Ukurannya rata-rata di 15-17 liter tangki itu. Kita mau siramin. Pakai tangkinya itu kasih air lagi, air biasa. Nah air biasa, tapi ngambil biang eco farming berapa? 100 mili aja. 100 mili. Kalau Anda nyiramnya biasa 1 hektar itu 10 tangki. Jadi 1000 mili, eco farming kan 1000 mili. Dibagi 10 tangki, jadi berapa dapatnya? 100, betul ya?
Nah itu kalau nyiramnya 10 tangki. Kata petani yang kita tanya rata-rata itu nyiramnya 10 tangki. Tapi ada petani yang nyiramnya 12 tangki. Ada juga petani yang nyiramnya 8 tangki. Ada juga yang cerita itu 20 tangki. Terus dosisnya gimana Pak? Intinya dibagi rata ke semua tangki, selesai. Kalau misalnya tangkinya dia katanya mau nyiram 12 tangki, berarti 1 liter dibagi 12. Sudah gitu aja. Kalau katanya dia menyiramnya 8 tangki, berarti dibagi 8. Kalau katanya dia 20 tangki, berarti dibagi 20. Nah, coba setelah saya sharing dengan petani pengalaman di lapangan, katanya 20 tangki itu kecapean. Betul ya? Nah, tapi karena kita pernah dulu bikin rumus di brosur yang lama, khawatirnya masih beredar. Di brosur yang lama itu kalau dihitung-hitung sampai 20 tangki. Nah padahal kalau kita tanya ke petani, nyiram itu juga nggak sampai 20 tangki. Paham ya? Artinya bebas, terserah petaninya biasanya nyiram tanah 1 hektar berapa tangki. Kita tinggal bagi saja. Paham di sini? Paham? Oke. Kemudian kapan nyemprotnya? Bagusnya pagi hari atau sore hari. Yang kedua, sekarang kita bahas eco farming untuk bikin biang untuk nyiram daun. Ya. Untuk nyiram daun, untuk nyiram, kalau tadi nyiram tanah berapa eco farmingnya? 6, ya kan? Pelarutnya tadi udah tahu ya, pakai yang mengandung glukosa. Ada apa? Air tebu, rasa tebu gitu ya. Kemudian ada air kelapa plus gula tadi kan? Nah, kalau buat daun itu beda pelarutnya. Nah, bedanya di sini nih. Eco farmingnya cukup 1. Tadi kan 6. Kalau di sini cukup 1, buat 1 hektar itu cukup 1. Pelarutnya ini pakai urin kelinci. Tahu nggak urin kelinci? Urin kelincinya jangan yang baru keluar, yang masih hangat jangan, nanti mati tanamannya. Pakai urin kelinci yang udah diem kurang lebih 7 hari. Jadi emang urin kelinci yang ditampung. Kalau nggak punya beli di online, banyak beli urin kelinci yang jualan. Urin sendiri boleh Pak? Nggak boleh. Urin kelinci gitu ya. Ada tanya kenapa urin kelinci? Jawabannya ada di sini. Nah, menurut orang yang ahli, urin kelinci ini kelinci dewasa kandungan unsur M. M itu apa? Nah, unsur nitrogennya itu paling tinggi. Paling tinggi. Sebenarnya bisa di sini pakai urin apa nih? Kuda, kerbau, sapi, domba, ada babi, ayam, kelinci muda, kelinci dewasa. Nah, kita pakai kelinci dewasa. Nah, makanya paling bagus gini, udah merah kelinci aja, nanti kan punya urin sendiri. Betul nggak? Paham ya? Pakai urin kelinci karena dia mengandung unsur N-nya tinggi. Unsur N itu sangat bagus untuk daun, untuk tanaman. Maksudnya begitu, karena kita organik. Bisa juga pakai air kelapa, tapi yang masih utuh. Jangan air kelapa yang beli pinggir jalan ditaruh kulkas. Jangan, itu kan diminum aja. Jadi memang sengaja air kelapa baru gitu ya. Kemudian atau kalau nggak ada, ya udah air biasa. Paham di sini? Paham. Sekarang Pak perlu nggak di fermentasi? Tadi kan difermentasi tuh 3 hari. Untuk daun kami tidak menyarankan difermentasi. Jadi caranya gimana? Diaplikasikan, dibikin langsung saat itu juga. Jadi kita mau nyiram hari ini, kita bikin hari ini. Maksudnya hari ini itu bukan nunggu sehari ya. Sekarang kita mau nyiram nih nanti nih. Berapa menit kita mau nyiram? Ya kita langsung bikin dulu ramuannya. Langsung dikocok gitu kan, tercampur sempurna, langsung diaplikasikan. Paham ya? Perbedaannya kalau tadi difermentasi selama paling tidak 3 hari, ditutup, dibungkus pakai kain hitam, gitu kan? Kalau ini nggak perlu, langsung dibikin, langsung diaplikasikan, ya. Tidak usah difermentasi dan tidak boleh ditambahkan gula. Tidak usah ditambahkan glukosa atau gula-gula. Kemudian ini, nah ini gambarnya ya, 1 tuh 1 liter. Nyiramnya sama, cara nyiramnya tadi sama persis, jam nyiramnya juga sama, pagi atau sore hari. Oke, kira-kira kayaknya udah cukup nih ya. Sampai sini paham ya? Nah ini basic dasar daripada eco farming.
Nanti pengembangannya mau seperti apa Pak? Nanti kalau misalnya di tanaman jenis ini kok nggak bisa lagi ya? Nih, jenis-jenis tanamannya kan beda. Padi, ini padi tadi ya. Kita tadi bicara padi, kita cek ya. Tadi padi, min 5 artinya 5 hari sebelum tanam. Min 5 itu artinya berarti tanah. Ini buat tanah. Berapa yang dibutuhkan? 6. Hari ke-14 berapa? 1. Ini berarti buat daun, buat tanamannya. Terus hari ke-28, hari ke-42, hari ke-56. Boleh nggak Pak lagi? Boleh. Ditambah lagi juga boleh. Ya. Sampai 12 kali boleh. Ini kan 10 kali kan? Satu paket kan 12 misalnya. Boleh sampai 12 kali. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kan kita begini, kita ini berhitung efisiensi. Tapi ingat, kita ini kan menawarkan bisnis, menawarkan pupuk juga menawarkan hemat, betul nggak? Jadi kecuali yang nggak pikir hemat itu beda lagi. Nah, tapi karena kita membanding-bandingkan harga, pengeluaran berapa kan gitu ya, maka kita juga perlu berpikir hemat. Teman-teman harus bisa menyampaikan efisiensinya ada di mana. Nah, kalau misalnya pakainya terlalu banyak juga jadi tidak efisien nanti, gitu ya. Meskipun boleh. Ini ada beberapa jenis tanaman lain-lain. Ini nanti tinggal ada aplikasikan sesuai dengan tabel, ya. Tapi secara umum sebenarnya dibikin per 2 minggu pun itu boleh. Kalau orang yang nggak ngerti ya, orang nggak ngerti ya ambil aja rumus yang sama. Karena orang nggak ngerti. Kemudian ada beberapa tanaman yang tidak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Tanaman yang sudah umurnya lama. Misalnya sawit udah umur berapa tahun, durian udah umur 10 tahun, mangga sudah umur 5 tahun, sudah pernah panen, sudah pernah berbuah misalnya. Nah, ini kan beda, betul nggak? Beda. Nanti penanganannya nanti beda. Nanti ada rumusnya lagi, nanti beda. Nanti mungkin Pak Wawan bisa menyampaikan yang itu ya, yang bagian itu Pak Wawan sampaikan ya. Bagaimana untuk aplikasi yang lainnya. Terus Pak, kalau tanahnya misalnya nggak sampai 1 hektar, dibagi aja lah, disesuaikan. Kalau 1 tuk 1 hektar, berarti kalau setengah hektar, setengah. Artinya setengah itu Anda ngambilnya setengah, jangan dipakai semua. Kalau dipakai semua berarti kan dicairkan semua. Nyisa nggak berarti? Nyisa. Maksudnya setengah itu jangan dicairin semua, ambil aja setengah. Tak kalau 1/4 hektar, ya ambil aja 1/4. Jangan diambil semua, dicairin semua. Jadinya nyisa. Ya, tahu ya. Seperti ini aja cara bagi. Pak, kalau 1 pot hitung sendiri, ya kan? Hitung aja sendirilah. Anda ambil aja lah berapa kayak, ya kan? Masa saya menghitung ini ya, susah itu. Oke, penggunaan ekofarming ini sebaiknya Anda nyemprotnya pakai tangki yang steril. Jangan pakai tangki yang misalnya memang biasa dipakai nyemprot pestisida atau nyemprot racun, jangan ya. Itu aja sih intinya. Kemudian jangan dicampurkan dengan pupuk lain. Kalau mau aplikasi jangan dicampurkan tanpa arahan dari orang yang ngerti. Kalau ada arahan silahkan. Misalnya Pak, ini kata orang yang ahli, ini dicampur boleh ya, silahkan Anda dengarkan orang yang ahli. Selama Anda ada pendamping itu silahkan saja. Tapi arahan kami secara umum tidak usah dicampur. Kenapa? Ini arahan umum. Kalau arahan orang yang didampingi kan beda kasus. Karena dia ada tim yang mendampingi, dia ngerti bagaimana cara nyampurnya, konsekuensinya seperti apa, tahu. Tapi kalau untuk umum kami sampaikan jangan dicampur-campur dengan pupuk yang lain. Paham ya? Kemudian jika misalnya Anda masih menggunakan racun-racun seperti pestisida, herbisida, insektisida, maka kalau bisa kasih jeda waktu 7 hari baru aplikasi ekofarming. Jadi ada jeda waktu. Kenapa? Karena racun-racun ini itu hilangnya lama. Dia nggak bisa kalau berdekatan waktu. Ekofarmingnya nggak akan efek. Yang bagus gimana Pak? Gak usah pakai lagi. Terus gimana dong kalau ada hama? Tenang, PTB nanti punya namanya agen hayati, Eco Plant Protector. Nah, sudah siap launching bulan ini insya Allah. Nah, itu ya. Ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda biar nggak lupa dicatat duluan.
Nanti khawatir pas udah keburu dengerin Pak Wawan terkesima, pertanyaannya lupa, ya kan? Jadi kalau sekarang ada ingat pertanyaan sekarang, Anda tidak akan sekarang